Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner Job Fair ke-26 Udinus jadi jembatan bagi job seeker. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 356973 kali. Terkait soal magang, kalau di Nayati sendiri ini magang ini sudah ada MOU-nya seperti apa? Ya, jadi sejak tadi saya cerita di tahun 2011 itu untuk kerjasama salah satunya di magang mahasiswa ya. Di magang mahasiswa memang di situ disebutkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan magang dari mahasiswa Udinus. Ya, jadi dari perusahaan memberikan kesempatan, kemudian perusahaan menyediakan tempat magang, mahasiswa magang, setelah magang, perusahaan tidak wajib merekrut. Ya, perusahaan tidak wajib merekrut, namun kalau memang dirasa cukup bagus, kenapa tidak? Ini kita lanjutkan ke jalur yang lebih profesional. Gitu. Pernah ada yang magang dari Udinus terus kemudian direkrut? Pernah tidak? Sejauh ini belum ya, sejauh ini belum. Masih jadi PR berarti ya Pak? Biasanya begini Bu, biasanya mereka masih ada tanggungan untuk selesaikan tugas akhir dan lain sebagainya. Sehingga mungkin pasca mereka wisuda ini baru masuk begitu. Oke, baik. Kalau dari Bang Danamon seperti apa Bu? Kalau untuk magang memang aturannya sama, hampir sama. 3 bulan juga? Ya, tapi yang mengatur semuanya dari kantor pusat. Jadi untuk kantor wilayah tidak mendapat izin untuk iya ini bisa dijalankan magangnya dari kantor. Jadi kantor pusat. Jadi kalau semuanya Udinus mau magang di Danamon, prosedurnya walaupun ke wilayah, maksudnya penempatannya di wilayah, prosedurnya diajukan harus dulu ke kantor pusat. Diajukan dulu ke kantor pusat. Nanti kantor pusat baru disposisi ke wilayah. Iya betul, gitu. Ini tambahan sedikit Mbak Mira, karena kebijakan dari Menteri Pendidikan itu kan baru dan permennya juga baru dikeluarkan. Sekarang itu skemanya nanti kalau magang minimal 6 bulan dan 6 bulan kemudian itu tidak semua mahasiswa magang itu enggak, tapi ada mahasiswa itu ada yang klasikal masih di kelas, ada yang magang dan seterusnya. Dan magang itu goalnya adalah nanti di tempatnya di semester akhir biasanya di skema, dan itu sudah ada MOU-nya dan nanti ujung-ujungnya nanti jadi kanal untuk rekrutmen di perusahaan tersebut, dan itu arahnya memang ke situ. Jadi ini saya koreksi bukan 3 bulan tapi 6 bulan ya Pak? 6 bulan dan nanti bisa dikonversi satu semesternya bisa 20 SKS. Jadi mahasiswa bisa magang tuh 3 semester malah sampai 1,5 tahun. Kalau misalkan yang ini ya 1 tahun, misalkan 3 plus 1. Jadi yang 1 tahun itu nanti di perusahaan dan nanti setelah 1 tahun tentunya mereka punya keterampilan yang dimiliki di situ dan nanti bisa direkrut langsung ke situ. Dan ujung-ujungnya nanti ya mahasiswa bisa berkontribusi di bawah supervisor dari itu, diarahkan, diajari, ada mentornya dan seterusnya, sehingga nanti mereka siap kerja dan habis itu langsung perekrut. Itu tujuannya di situ. Oke, kalau magang di Nayati itu bisa di divisi apa Pak? Saat ini juga ada magang dari Udinus ya. Kebetulan memang di akhir-akhir tahun ini sesuai tadi yang disampaikan Pak Andi bahwa permintaan magang ini juga cukup meningkat, baik dari Udinus sendiri maupun dari universitas yang lain ya. Ada beberapa universitas juga yang sedang melakukan magang. Kalau yang dari Udinus saat ini kita tempatkan magang ada di Departemen IT dan satu lagi support di Markom untuk Markom internasional. Kalau di Danamon di divisi apa Bu? Biasanya di back office-nya dan frontline cuman beberapa sih, nggak banyak karena kan memang pengaruh dengan operasional kita juga kan, gitu. Jadi di frontline dan juga back office. Baik, Pak Andi, untuk Job Fair ke-26 sendiri ini pendaftarannya sudah dibuka dari mulai kapan? Kita sudah buka semua, sudah 1 bulan yang lalu kita sudah buka dan alhamdulillah sekarang sudah mendekati 1.500. 1.500. Dan dari target 5.000 pendaftar dan nanti yang datang sekitar 3.500-an. Kalau pengalaman dari tahun ke tahun ini selalu over target ya Pak Andi? Kita ya selalu di atas 5.000 pendaftar, tapi yang datang ya sekitar 3.500-an gitu. Karena orang mendaftar kadang-kadang pas di hari H tidak bisa datang kayak itu. Jadi karena kita juga promosinya juga cukup banyak gitu ya untuk mensosialisasikan kegiatan Job Fair ini biar bisa diketahui oleh masyarakat luas, karena ini tujuannya juga tidak hanya untuk Udinus saja sebenarnya dan untuk membantu program pemerintah
mengentaskan kemiskinan juga, pengangguran dan seterusnya. Sehingga banyak yang nganggur-nganggur, yang masih nganggur, masih mencari kerja itu bisa terfasilitasi dengan job fair ini sehingga dapat pekerjaan dan bisa mengurangi kemiskinan juga. Iya, kalau ada pemirsa Kampus Corner yang saat ini memang tertarik untuk mengikuti job fair ke-26 Udinus, ini bagaimana caranya? Ya, bagi masyarakat luas yang ingin ikut, silakan kami open pendaftaran dengan membuka link website URL-nya di cc.dinus.ac.id/ticket_jf26. Di situ nanti ada alurnya, kalau yang mau paperless juga bagaimana caranya, kita sudah ada panduannya di situ. Kalau yang masih pakai paper base ya silahkan, kita akomodasi semuanya karena ini baru pertama kali kita akan terapkan paperless. Paper base boleh, tapi tetap dianjurkan paperless ya, gitu lebih praktis. Ya. Dan itu HTM-nya free ya Pak? Free. Kita memang mengikuti kebijakan pemerintah untuk pencari kerja, kita tidak boleh memungut biaya sepeser pun. Oke. Kalau dari Nayati, ini yang dibutuhkan divisi apa saja, departemen apa saja? Untuk saat ini kami membuka kesempatan ya untuk baik dari fresh graduate maupun profesional muda ya yang akan mencoba tantangan berkarir di tempat kita untuk beberapa posisi ya, ada terutama posisi untuk sales eksekutif ya. Kebetulan di tempat kita ini kan ada 5 cabang Bu, dari Jakarta, kemudian Bandung, Semarang sendiri, Surabaya dan Denpasar. Berarti nanti penempatannya bisa di luar Semarang? Bisa di luar Semarang, sesuai kebutuhan. Itu harus di-highlight ya. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomong PT Nayati Group ini kan kita juga ada perusahaan yang di Thailand juga ya, di Myanmar. Jadi bisa jadi nanti akan kita tempatkan di sana. Karena kita sudah menempatkan juga employee dari Indonesia ke Thailand dan satunya ke China gitu. Ya, jadi untuk posisi yang hot ini adalah sales eksekutif. Kemudian kita buka juga untuk Markom ya. Kita harapkan nanti yang dari lulusan desain grafis ya Pak ya biasanya. Kemudian kita buka juga untuk project koordinator. Ya, ini dari rekan-rekan yang memang lulusan teknik sipil ya maupun arsitek. Kemudian kita buka untuk posisi HR juga, ya untuk memperkuat tim HR kita Bu. Oke, baik. Kalau dari Danamon, apa saja yang dibutuhkan Bu Christina? Kalau Danamon biasa tetap marketing yang utama. Lalu beberapa sih kita lagi buka call center, cuman memang tidak under Danamon, kita ada project untuk call center sendiri dari kantor pusat yang akan langsung incas di sana, gitu. Untuk kebutuhan sendiri dari Danamon berapa orang Bu? Kalau untuk marketing ya lumayan, tidak cuman 2-3 tapi mungkin bisa untuk 10 orang sih ada, gitu. Baik, kalau dari Nayati butuh berapa orang Pak? Untuk apa posisi? Untuk posisi yang dibutuhkan ini? Kalau marketing kita mungkin akan tambah untuk tim yang ada di Semarang sendiri, kemudian Denpasar, Jakarta, total mungkin bisa kita akan cari 10 orang ya. 10 orang, jadi sama-sama 10 orang ya. Baik. Nanti mana yang cepat? Oke, baik. Kayaknya udah janjian ini. Baik, untuk prosesnya seperti apa nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner.